Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu perintah Tuhan yang sering kali buat kita paling berat untuk dilaksanakan adalah mengalah. Nah, ini dia. Kita kalau disuruh beriman, disuruh bersemangat memuji Tuhan, wah kita siap. Bahkan disuruh melangkah di dalam sukacita karena Kristus telah berkorban buat kita. Wah, kita luar biasa. Tetapi seringkali kalau kita harus mengalah, waduh ini berat sekali. Bahkan yang sudah jadi pendeta, bahkan yang sudah menjadi majelis gereja, yang sudah menjadi hamba Tuhan bertahun-tahun, kalau disuruh mengalah, waduh susah. Ada banyak suami kalau disuruh mengalah sama istrinya nggak bisa, istri harus mengalah sama suaminya nggak bisa, orang tua harus mengalah sama anak-anak, atau anak-anak mengalah sama orang tua nggak mau. Kita harus mengalah dengan rekan kita, nggak mau. Waduh, tapi Tuhan tahu, waduh masing-masing kita keras sekali. Nah pertanyaannya, mengapa sih? Bukankah mengalah bagian dari kasih? Bukankah mengalah ini bagian juga dari iman? Bukankah mengalah ini juga bagian dari pengenalan akan Tuhan, akan firman-Nya? Bahkan mengalah juga bagian dari ketaatan akan perintah Tuhan. Nah pertanyaannya, mengapa sih mengalah kok menjadi berat gitu? Yang pertama saya pelajari karena mengalah membutuhkan penaklukan diri. Nah seringkali kita mau ikut Yesus sejauh menyenangkan, kita tidak mau mati bersama dengan Yesus. Makanya Paulus berkata, apa yang kukendaki adalah mengenal Dia dan mengerti kuasa kebangkitannya, supaya aku menjadi serupa dengan kematiannya. Artinya apa? Kita harus rela disalibkan bersama dengan Kristus. Ini yang membuat mengalah seringkali susah. Kita tidak mau menaklukkan diri, kita mau ditinggikan, kita gengsi sekali, kita nggak mau direndahkan. Padahal kita berkata kalau kitanya mau merendahkan diri, justru Tuhan akan meninggikan kita. Berarti kalau kita mau menaklukkan diri, maka Tuhan akan bela kita. Kalau kita mau mengalah, maka Tuhan sendiri yang akan memberkati kita dalam kemuliaannya. Haleluya. Berarti saya ulangi sekali lagi, mengapa mengalah berat? Karena mengalah memang membutuhkan penaklukan diri. Yang kedua saya pelajari, kenapa mengalah berat? Karena mengalah membutuhkan keberanian untuk menanggung risiko. Berarti orang yang mengalah bukan orang yang lemah. Orang yang mengalah adalah orang yang berani. Kenapa? Karena orang yang mengalah dia berani menanggung risiko dalam mengalah itu. Karena seringkali orang mengalah malah dituduh yang enggak. Lihat apa yang terjadi dengan Yusuf. Yusuf mengalah, dituduh oleh istrinya Potifar dan dia diam, tapi akibatnya dia harus dibuang dalam penjara. Selalu saya bilang, justru orang yang emosional adalah orang yang lemah. Kenapa? Orang emosional itu adalah orang yang tidak berani menanggung risiko. Karena itu dia marah, dia berontak, pokoknya apa yang saya mau harus jadi. Tetapi orang-orang yang mengalah adalah orang-orang yang justru tegar dan kuat. Kenapa? Karena dia punya keberanian untuk menanggung risiko. Pokoknya saya tidak mengerjakannya, pokoknya saya tahu hati saya bersih, saya merendahkan diri saja, saya mengalah, pasti Tuhan akan bela saya. Jadi ingat, mengalah itu yang pertama membutuhkan penaklukan diri. Yang kedua, mengalah itu membutuhkan keberanian untuk menanggung risiko. Dan yang ketiga saya pelajari, mengalah membutuhkan kekuatan iman. Jadi orang-orang yang mengalah itu adalah orang-orang yang ngerti Alkitab. Orang-orang yang mengalah adalah orang yang mengerti isi hati Tuhan. Orang-orang yang mengalah adalah orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan senantiasa. Karena itu selalu saya bilang, untuk penaklukan diri dan untuk berani menanggung risiko diperlukan juga kekuatan iman, sehingga kita mampu mengalah. Saudara,
yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang imannya tipis itu yang gak bisa mengalah. Berarti kalau ada orang bertahun-tahun tetapi dia sudah bertahun-tahun iring Tuhan, tapi tetap gak bisa mengalah, saya harus jujur bilang, itu berarti dia boleh bertahun-tahun di gereja, tetapi imannya tipis, imannya tidak berakar. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, mari kuatkan iman kita, maka dalam segala perkara kita berani menjadi mengalah. Lihat Ayub berani mengalah, lihat Daniel berani mengalah, lihat Sadrak Mesak Abednego berani mengalah, karena dia punya iman yang teguh untuk melihat campur tangan Tuhan luar biasa. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari mengapa mengalah itu sulit. Karena mengalah membutuhkan ketegaran jiwa untuk kita dapat bersuka cita dalam segala keadaan. Bukan hanya ketika keadaannya menyenangkan, tetapi kita bersuka cita dalam segala keadaan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan memang dalam program ini kita sedang membahas tentang mengalah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saja suami mau mengalah, kalau saja istri mau mengalah, kalau saja orang tua mau mengalah, kalau saja pelayan-pelayan Tuhan mau mengalah, saya percaya dunia ini akan penuh dengan berkat-berkat yang luar biasa. Tapi banyak rumah tangga hancur, kenapa tidak ada yang mau mengalah? Banyak pelayanan hancur, kenapa tidak ada yang mau mengalah? Banyak kantor-kantor usaha hancur, kenapa tidak ada yang mau mengalah? Padahal justru dengan mengalah kita mengundang berkat Tuhan di dalam kehidupan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program pembahasan kita tentang mengalah, kita mau sama-sama belajar dari Kejadian pasal 32, Kejadian pasal 32 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Kejadian 32 ayat 1 sampai 13 bagian A, itu yang kita mau pelajari bersama. Kejadian pasal 32 ayat yang pertama sampai 13a, di bawah judul perikop Yakub takut bertemu dengan Esau. Kejadian 32 ayat 1 sampai 13a. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainya lah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu, sapi, keledai, dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan. Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasihmu. Waduh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yakub yang tadinya penipu, Yakub yang tadinya mencurangi Esau, sekarang dia bilang sama hamba-hambanya. Yakub berkata, tolong datang kepada kakakku Esau. Lalu apa yang dia bilang? Beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, kata hambamu Yakub. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini adik kakak, tapi dia suruh panggil kakaknya ini Tuhan. Saudara, dia merendah. Bahkan selanjutnya dia bilang apa? Saya korbankan semuanya ini supaya aku mendapat kasihmu. Oh haleluya. Ayat yang ke-6, kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau diiringi 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginya lah orang-orang yang bersama-sama dengan dia kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang kau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau. Sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku juga, ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Lalu bermalamlah ia di sana.
pada malam itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yakub menyadari betul segala kesalahan kekurangannya dan dia berani mengalah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini penting sekali. Soal benar atau salah itu nomor 2, tapi yang penting adalah kesiapan untuk mengalah. Orang yang mengalah bukan orang yang mengaku kalah, tapi orang yang mengalah adalah orang yang tahu hidupnya benar, tetapi dia tahu bahwa hanya dengan mengalah persoalan dapat selesai. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena itu pertanyaan saya, mengapa mengalah itu penting? Dan saya jumpai ada beberapa alasan. Yang pertama, karena mengalah menyelesaikan persoalan. Tahukah saudara, kalau tidak ada yang mengalah, masalah tidak selesai-selesai. Intinya sederhana, masalah dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam kehidupan keseharian, itu bukan sebuah pengadilan yang harus dibuktikan dengan saksi-saksi dan lain-lain, lalu kemudian ditahukan siapa yang salah. Karena menunjuk siapa yang salah pun kadang-kala menimbulkan masalah baru. Mengalah menyelesaikan masalah. Justru kadang-kala kita ingin selesaikan dengan mengalah, maka segala sesuatunya akan menjadi beres serta penuh damai sejahtera. Yang kedua, saya pelajari mengapa mengalah penting. Karena mengalah menutup pintu bagi serangan iblis. Oh, iblis paling senang kalau masing-masing marah, emosi, kecewa, bentak, maki. Wah, setan menari-nari. Tetapi ketika dia mengalah tanpa kita sadari, kita tutup pintu bagi serangan iblis. Iblis tidak bisa bekerja di mana ada orang mengalah dan merendahkan diri. Jadi ingat, mengapa mengalah penting? Karena mengalah menyelesaikan berbagai persoalan dan masalah. Yang kedua, karena mengalah menutup pintu bagi serangan-serangan iblis. Dan yang ketiga, karena mengalah meredam emosi. Tahukah saudara, orang emosi itu cara meredamnya cuma sederhana, mengalah. Makin orang emosi, makin kita emosi, tambah emosi lagi. Tapi ketika orang emosi dan kita mengalah, damai turun. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari mengapa mengalah penting. Karena mengalah mengundang kuasa Allah dalam kehidupan keseharian kita. Oh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tahukah saudara, ketika kita mengalah, kita mengundang hadirat Tuhan, kita mengundang kuasa Allah, kita mengundang kasih-Nya turun di tengah-tengah kita. Karena dalam kehidupan sehari-hari belajarlah mengalah dan kita akan lihat berkat yang sempurna. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan menikmati kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus, Tuhan jamah anugerah kasih karunia Tuhan boleh terus mengalir, sehingga kami diajar Tuhan menjadi orang-orang yang merendahkan diri, mengalah, dan mengundang hadirat dan kuasa Tuhan turun dalam keseharian. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan mujizat anugerah kuasa Tuhan yang sempurna berlaku. Oh, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.